Halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang ya kita lakuin tiap hari, tapi jarang banget kepikiran gimana caranya biar lebih jago. Percakapan. Kita bakal coba ngulik sains di baliknya, biar kita semua bisa jadi teman ngobrol yang lebih asyik. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, kita awali dari sebuah cerita yang kayaknya relate banget deh. Jadi, si penulis ini cerita soal momen canggung pas dia ngasih saran ke temennya. Niatnya sih tulus, tapi waktunya salah total. Dia pikir dia lagi ngebantu. Ternyata temennya itu bentar lagi mau dilamar. Ini nunjukin banget betapa gampangnya sebuah obrolan jadi ambyar. Iya kan? Siapa sih yang nggak pernah salah ngomong, salah baca situasi, atau nyeletuk hal yang salah di waktu yang salah? Kita semua pernah. Emang ya, percakapan itu kadang bisa bikin kita ngerasa kecil. Cerita tadi itu bukan cuma soal si penulis, tapi cerminan pengalaman kita semua. Ternyata para ilmuwan punya istilah keren untuk percakapan, yaitu permainan koordinasi. Coba deh bayangin, ini tuh kayak lagi nari bareng tapi tanpa janjian. Kita dan lawan bicara kita harus terus-terusan nebak gerakan masing-masing biar nggak tabrakan. Nah, permainan inilah yang kita mainkan setiap hari. Seringnya sih tanpa tahu aturannya sama sekali. Tapi ada kabar baiknya nih. Percakapan itu ternyata udah bukan lagi soal seni yang misterius. Berkat penelitian-penelitian modern, sekarang ini ada ilmunya. Dan yang paling penting, kita bisa loh mempelajari aturan mainnya. Coba bayangin deh, zaman dulu di masa filsuf kayak Immanuel Kant, percakapan itu formal banget. Ada aturan ketat soal apa yang boleh diomongin, kapan, dan gimana caranya. Sekarang, wah beda banget. Kita hidup di dunia serba cepat, ketemu orang dari mana-mana, nggak ada lagi aturan baku. Kita harus pintar-pintar improvisasi yang bikin permainan koordinasi ini jadi makin seru sekaligus menantang. Terus, gimana caranya biar kita bisa menang di permainan ini? Nah, di sini kita punya semacam contekan simpel yang gampang banget diingat, namanya panduan TALK. Ini adalah 4 pilar utama buat percakapan yang jauh lebih baik. Kita mulai dari T, yaitu topik. Milih topik yang pas itu ibaratnya kayak nyari kunci yang tepat. Kalau kuncinya pas, pintu ke obrolan yang nyambung langsung kebuka. Tapi kalau salah pilih topik, ya udah pintunya langsung kekunci rapat. Jadi ini fondasi paling dasar dari obrolan kita. Lanjut, A untuk ajukan pertanyaan. Coba pikirin deh, kalau nggak ada pertanyaan, kita jatuhnya kayak ngomong sendiri-sendiri aja kan? Monolog paralel. Pertanyaan inilah yang ngubah monolog jadi dialog. Ini alat kita buat bener-bener ngebangun sesuatu bareng sama lawan bicara, bukan cuma gantian ngomong. Terus ada L untuk levity, atau gampangnya ya keringanan. Soalnya kalau ngobrol serius terus, capek juga kan? Sedikit humor, sedikit candaan, itu bisa menciptakan energi yang bikin interaksi jadi lebih enteng, lebih asyik, dan semua orang jadi lebih nyaman. Dan yang terakhir, K untuk kebaikan. Anggap aja ini lem perekatnya. Kebaikan inilah yang menyatukan 3 pilar tadi. Waktu kita nunjukin rasa hormat dan benar-benar dengerin, itu kayak ngasih sinyal simpel, gue peduli lo sama lo. Dan sinyal inilah yang bikin semua orang dalam obrolan itu jadi versi terbaik dari diri mereka. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. Penelitian nunjukin ada hubungan yang jelas banget. Makin banyak kamu nanya, makin orang lain suka sama kamu. Faktanya, orang yang ngajuin lebih dari 9 pertanyaan dalam waktu 15 menit dinilai jauh lebih asyik diajak ngobrol. Jauh. Tapi ya nggak semua pertanyaan itu diciptakan sama. Hati-hati sama jebakan yang namanya boomer asking. Pernah nggak sih ada orang nanya ke kamu, tapi ujung-ujungnya cuma buat pamer soal diri dia sendiri? Nah itu dia, bandingin sama pertanyaan lanjutan yang tulus, yang nunjukin kalau kita tuh beneran nyimak. Intinya, nanyalah karena kamu emang beneran penasaran sama jawabannya, bukan buat nyuri panggung. Oke, sekarang kita coba terapin ini ke situasi yang mungkin banyak dari kita agak hindari, basa-basi. Dengan kerangka TLK ini, kita bisa loh ngubah basa-basi yang kaku jadi sesuatu yang lebih nyambung. Jadi, bayangin deh percakapan itu bentuknya piramida. Paling bawah, dasarnya itu basa-basi. Topik-topik aman kayak cuaca atau macet. Tujuannya adalah buat naik kelas ke level berikutnya. Obrolan yang disesuaikan, di mana kita ngomongin hal yang lebih spesifik soal orang itu. Dan puncaknya, obrolan mendalam, tempat di mana koneksi yang sesungguhnya terjadi. Terus, gimana caranya mendaki piramida ini? Kuncinya ada 2. Sedikit cerita soal diri kita, sama kasih pertanyaan lanjutan yang pas. Dengan berbagi sedikit soal diri sendiri, kita kayak ngundang mereka buat melakukan hal yang sama.
Terus, pertanyaan yang bagus bakal ngebawa obrolan dari soal cuaca ke hal-hal yang beneran penting. Nah, ini ada satu lagi fakta yang mungkin bikin kaget. Jangan takut buat ganti topik. Penelitian justru nunjukin kalau orang lebih menikmati obrolan yang topiknya gonta-ganti. Kita tuh seringnya bertahan di satu topik karena takut dikira nggak sopan kan? Padahal, justru perubahan itulah yang bikin obrolan tetap hidup dan menarik. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Dan ini menurut saya yang paling penting dan bisa bikin kita lebih pede. Kita bakal ngomongin soal kritikus paling kejam tentang cara kita ngobrol. Ya, diri kita sendiri. Lucunya, psikolog nemuin ada yang namanya efek di bawah rata-rata soal percakapan. Beda sama nyetir mobil, di mana semua orang ngerasa jago, kalau soal ngobrol, kebanyakan dari kita malah ngerasa payah. Kita terlalu fokus sama salah-salah ngomong kita, dan lupa kalau semua orang juga ngerasain hal yang sama. Padahal, kemungkinan besar, kamu itu sebenarnya jauh lebih jago ngobrol daripada yang kamu pikir. Saya suka banget kutipan ini. Intinya tuh bukan buat jadi pembicara yang sempurna tanpa cacat, nggak ada yang kayak gitu. Tujuannya cuma satu, jadi lebih baik. Dengan ngelepasin beban buat jadi sempurna, kita justru membebaskan diri kita buat benar-benar nyambung sama orang lain dan jadi teman ngobrol yang baik. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Dengan semua yang udah kita bahas, dari panduan TALK sampai cara mendaki piramida topik, percakapan mana nih dalam hidup kamu, mau itu besar atau kecil, yang bakal kamu coba bikin lebih baik hari ini? Terima kasih sudah menyimak.